Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematik, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Kali ini kita jumpa kembali di episode ke-151. Kali ini kita akan membahas tentang sudut berpelurus, berpenyiku, dan sudut saling bertolak belakang. Materi ini adalah materi kelas 7 SMP. Baik, simak videonya sampai selesai. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah sudut berpelurus. Apa itu sudut berpelurus? Sudut berpelurus adalah sudut-sudut yang jika dijumlahkan besarnya sama dengan 180 derajat. Sudut berpelurus sering juga disebut dengan sudut bersuplemen. Coba perhatikan, sebuah garis AC dibagi menjadi dua sudut, yaitu sudut T dan sudut U. Seandainya T 50 derajat, berapakah besar sudut U? Nah, diketahui bahwa sudut, jadi kita sudah ketahui bahwa dua buah sudut apabila saling berpelurus maka jumlahnya adalah 180. Maka kita tuliskan T derajat ditambah dengan U derajat itu sama dengan 180 derajat. Kita ketahui T nya 50 derajat tambah U derajat itu sama dengan 180 derajat. Dengan demikian U derajat, dengan demikian diperoleh U derajat sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 50 derajat sama dengan 130 derajat. Jadi nilai U nya itu, jadi perhatikan di sini 50 derajat, maka di sini adalah 130 derajat. Ini kalau dijumlahkan maka jumlahnya adalah 180 derajat. Demikian contoh untuk sudut saling berpelurus. Kemudian untuk soal yang saling berpenyiku, sudut berpenyiku adalah sudut yang saling berpenyiku adalah sudut-sudut jika dijumlahkan besar sudutnya sama dengan 90 derajat. Nah ini jika misalkan R-nya 60 derajat, maka berapakah nilai S? Kita jawab, perhatikan, karena sudut R dan sudut S itu adalah saling berpenyiku, maka jumlahnya itu sama dengan 90 derajat. Diketahui sudut R nya 60 derajat tambah S derajat itu sama dengan 90 derajat, maka S nya sama dengan 90 kurangi 60, hasilnya adalah 30 derajat. Oke ya. Kemudian selanjutnya sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang adalah dua buah sudut yang saling bertolak belakang dan memiliki sudut yang sama besar. Misalkan jika T nya 120 derajat, berarti jika di sini 120 derajat, maka berapakah T3 nya? T3 nya karena sudut T1 dan sudut T2, T3 maksud saya, saling bertolak belakang, maka sudut T1 itu sama dengan sudut T3 sama dengan 120 derajat. Demikian salah satu contoh soal yang saling bertolak belakang. Sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Jika diketahui nilainya 100, tentukanlah nilai X nya. Jadi perhatikan berapakah X derajat. Perhatikan X derajat itu ditambah dengan 100 derajat sama dengan berapa? Ingat, ini X derajat dan 100 derajat itu saling berpelurus, berarti jumlahnya 180 derajat. Dengan demikian X derajat diperoleh 180 derajat dikurangi 100 derajat, hasilnya adalah 80 derajat. Itulah nilai X nya. Sekarang kita lanjut untuk nilai Y nya. Nilai Y itu, perhatikan, Y derajat itu sama dengan 100 derajat karena Y derajat dengan 100 derajat itu saling bertolak belakang. Sedangkan Z derajat
perhatikan Z derajat dengan X derajat itu saling bertolak belakang. Berarti Z-nya sama dengan 80 derajat. Karena X derajat dan Z derajat itu bertolak belakang. Bertolak belakang sehingga Z derajat sama dengan X derajat. Oke, kemudian kita tentukan sudut-sudut yang lain. Dengan demikian kita bisa dapatkan F derajat itu sama dengan 50 derajat. Kemudian E derajat itu sama dengan F derajat 50, berarti E derajat sama dengan 130 ya. 130 derajat. Kemudian D derajat itu nilainya sama dengan F, sama dengan 50 derajat. Oke, A derajat sama dengan 110 derajat. B derajat itu sama dengan 70 derajat. C derajat itu sama dengan A derajat 110 derajat. Oke. Kemudian P derajat itu sama dengan 180 derajat dikurangi 52 diperoleh 128 derajat. Kemudian Q-nya, Q derajat itu hasilnya adalah 52 derajat. Jadi di sini terlihat yang mana yang berpelurus, yang mana yang bertolak belakang. Jadi di sini yang terlihat hanya bertolak belakang dan berpelurus. R derajat itu sama dengan 128 derajat. Demikian soal ini, agak mudah ya. Jadi di sini hanya terlihat yang mana yang berpelurus, yang mana yang bertolak belakang. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang tentukan nilai A pada setiap gambar di bawah ini. Jadi ini perhatikan ada dua sudut, sudut 2A dan sudut 3A. Ingat, kedua sudut saling berpenyiku. Jadi dengan demikian 2A derajat ditambah 3A derajat itu sama dengan 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena dua sudut saling berpenyiku. Ini 5A derajat sama dengan 90 derajat. Jadi dengan demikian diperoleh A-nya sama dengan 18 derajat. Atau bisa juga kita dapatkan dengan cara 90 derajat dibagi 5 itu sama dengan 18 derajat. Kemudian untuk soal ini perhatikan garis ini dibagi menjadi 3 sudut. Pertama, kedua, dan ketiga. Maka bisa kita katakan 46 derajat ditambah A ditambah 29 derajat ditambah 5A ditambah 15 derajat itu sama dengan 180 derajat. Kenapa 180? Karena sudut ini dengan ini saling berpelurus. Nah, kita kumpulkan A-nya, berarti A ditambah 5A ditambah 46 ditambah 29 ditambah 15. Itu nanti hasilnya harus 180 derajat. Kemudian ini jumlahkan menjadi 6A ditambah. Oke. Sekarang kita jumlahkan 46 ditambah 29 tambah 15 itu sama dengan 90 derajat, sama dengan 180 derajat. Jadi 6A itu sama dengan 180 derajat kurangi 90 derajat. Itu hasilnya adalah 90. Dengan demikian diperoleh nilai A-nya itu sama dengan 90 dibagi 6 itu sama dengan 15 derajat. Sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Jika sudut A 2/5 sudut B,
maka hitunglah sudut A dan sudut B jika keduanya saling berpelurus. Kemudian tentukan selisih antara sudut A dan sudut B jika kedua sudut saling berpenyiku. Baik, langsung saja jawab. Kita jawab. Nah, kita ketahui bahwa A itu, jadi sudut A itu sama dengan 2/5 sudut B. Sudut A ditambah dengan sudut B itu sama dengan 180 derajat. Kenapa? Karena saling berpelurus. Kita ganti saja sudut A nya dengan ini. Jadi 2/5 sudut B ditambah sudut B itu sama dengan 180 derajat. 2/5 ditambah 1 itu hasilnya adalah 7/5. 7/5 B, sudut B itu sama dengan 180 derajat. Dengan demikian kita bisa hitung sudut B itu sama dengan 180 dikali dengan 5 dibagi dengan 7. Maka hasilnya adalah diperoleh hasil 128,57. 128,6 derajat. Untuk sudut A nya diperoleh sebagai berikut, sama dengan 180 derajat dikurangi 128,6 derajat, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Diperoleh hasil 51,4 derajat. Diperoleh hasil 51,4 derajat. Ya, itu ya. Peroleh. Sekarang bagian B. Berarti karena kedua sudut saling berpenyiku, maka sudut A ditambah dengan sudut B jumlahnya 90. Karena dia saling berpenyiku. Kita ganti saja di sini menjadi 2/5 B ditambah sudut B itu sama dengan 90 derajat. Nah, ini kita sederhanakan jadi 7/5 sudut B itu sama dengan 90 derajat. Dengan demikian kita dapatkan sudut B nya sama dengan 90 kali 5 dibagi dengan 7. Maka diperoleh sudut B sama dengan diperoleh hasil 64,29 derajat. Berarti sudut A nya sama dengan 90 dikurangi dengan 64,29 derajat, maka hasilnya adalah diperoleh hasil 25,71 derajat. Oke, sekarang kita lanjutkan soal terakhir. Soal terakhir, jika sudut A dikurangi sudut B sama dengan 70 derajat dan sudut A adalah 3 kali sudut B, hitunglah sudut A ditambah sudut B. Oke, kita tulis dulu. Jawab. Sudut A dikurangi sudut B itu sama dengan 70 derajat. Sedangkan sudut A itu sama dengan 3 kali sudut B. Dengan demikian, kita tuliskan sudut A dikurang sudut B itu sama dengan 70 derajat. Kita ketahui sudut A 3 kali sudut B, berarti 3 kali sudut B dikurangi sudut B sama dengan 70 derajat. 3 dikurangi 1 berarti 2 kali sudut B sama dengan 70 derajat. Jadi sudut B itu 70 derajat dibagi 2. Jadi sudut B sama dengan 35 derajat. Kemudian untuk
sudut A, jadi untuk sudut A itu sendiri, sudut A itu sama dengan 70 sama dengan 70 ditambah dengan sudut B. Maka sudut A diperoleh 70 ditambah 35 derajat. Maka hasilnya adalah 105 derajat. Kita jawab bagian A. Sudut A ditambah dengan sudut B sama dengan 105 derajat ditambah 35 derajat, maka hasilnya adalah 140 derajat. Untuk bagian B nya, pelurus dari sudut A berarti pelurus sudut A itu sama dengan 180 derajat dikurangi dengan sudut A 105, maka diperoleh hasilnya adalah 75 derajat. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan video-video berikutnya dari channel Gurmah. Tetap dukung channel ini. Bagi belum yang menekan subscribe, tekan subscribe, like and share. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.